Ya, teman-teman, ini bagian kedua ya dari updatean emiten punya teman-teman. Baik teman-teman, sebelumnya bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Sembari teman-teman yang baru gabung membaca, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini memberikan super thanks ya. Mudah-mudahan dikalikan 20 kali lipat. Serta yang telah memberikan komentar, nge-share, nge-like, dan nge-subscribe. Tanpa ada teman-teman semuanya, video yang saya upload tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena yang saya upload itu adalah emiten punya teman-teman sendiri ya. Dan saya tidak ada kelas, tidak ada rekomendasi teman-teman. Kita komunikasi di sini aja lah teman-teman ya, biar nggak kemana-mana. Terus yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman dan keluarga. Oke, kita lanjut ya untuk update emiten punya teman-teman ya. Ada Goto teman-teman ya. Kita mulai dari Goto. Goto, aduh agak lumayan lemot nih, tunggu sebentar ya. Nah, sebelum ke Goto, teman-teman perhatikan dulu bagian kesatunya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat di sini. Silakan aja dilihat dulu emiten-emiten yang sudah dibahas ya, yang ada tulisannya teman-teman, dari mulai JAR, CPRO dan lain sebagainya. Silakan dilihat dulu untuk bagian satunya. Baik, kita langsung ke Goto. Goto per hari ini dibuang sama Bandar Poren ya. Target saya ke 88 hanya kesentuh aja, tetapi dengan kesentuh pun sebenarnya teman-teman yang targetkan ke 88 sudah pada take profit ya. Malahan yang ada yang nyangkut di 63, 670, terus di 80 juga ada yang nyangkut. Kemungkinan sudah kejemput teman-teman. Yang kalau sudah kapok ya udah teman-teman ya. Tapi kalau yang masih semangat dengan Goto dengan target pencapaian yang tinggi, kenapa? Karena si bandar lokal terus akumulasi ya. Jadi walaupun sekarang ada pembuangan daripada bandar Poren ya, tetapi bandar lokal tetap akumulasi ya. Perhatikan yang keluar siapa, ada KZ, ZPA, KCC dan lain sebagainya, terutama si biang keroknya si XL ya ini ya. XL Poren biang kerok teman-teman ya. Dia punya di Rp2 nih ya. Udah gitu banyak lagi barangnya gitu kan. Tetapi si BK sudah masuk ya 1,5 juta lot. Biasanya kalau si BK kalau dia mau ke bawahin ya spesialis dia lah. Kalau mau ke bawahin ya silahkan aja gitu kan. Untuk domestik, nah ini masih kabar baiknya si BB terus akumulasi semenjak dia istilahnya dinaikkan atau diturunkan dari harga 50, dinaikkan terus BB terus konsisten diakumulasi teman-teman ya. Dibantu sama si KA sama si LG juga sudah masuk, KI juga sama teman-teman. KI itu terus-terusan akumulasi juga sama. Nah, bagaimana kronologisnya besok kalau dia membentuk si kepala merah akan lebih baik lagi, fix dia mau ke atas. Cuman karena si BK sudah masuk, saya pikir dia kalau ke bawah lagi untuk menutup PR-nya itu akan jadi luar biasa. Mungkin si BK ada broker penyeimbang ya. Biarkan dia menyentuh dulu untuk ke 8 berapa nih? Ke 84 ya, 88 ke 84 ditutup dulu. Selagi dia tidak tembus MA 10-nya cenderung masih baik-baik saja teman-teman ya. Karena si bandar lokal juga berusaha untuk menahan ya. Mungkin kalau dia sudah jebol MA 10-nya bisa ke angka 77 teman-teman. Di sini ada PR juga teman-teman di sini ya. Ini PR teman-teman 77 ya. Si ekor hijau teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman kalau teman-teman perhatikan target saya kan ke 88 sudah tercapai. Kemana selanjutnya? Saya pikir sih kita bicarakan udah 88 dulu deh gitu kan. Kalau sudah terlanjur sudah kejemput, baru kita akan taikin targetnya. Yang target keempat berarti nanti target kelimanya teman-teman ya. Apakah di garis yang ini kita tunggu teman-teman, kita tunggu aja kejemput dulu tengah 88. Teman-teman yang sudah di take profit di 88 ya silahkan take profit teman-teman ya. Cenderung kalau yang belum ikutin MA 10-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk Goto. Jadi masih ada akumulasi daripada bandar lokalnya, terutama si BB terus akumulasi, dan ditambah lagi si KI, si LG sudah masuk. Kalau besok dia ke bawahin berarti itu emang cenderung keinginan si BK gitu teman-teman ya. Karena kecenderungan si BK seperti itu ya, pinginnya jualan di bawah teman-teman ya, karena dia pandai untuk jualan di bawah teman-teman ya. Oke, untuk Goto kalau besok kepala merah itu akan lebih keren lagi, fix itu dia ke atas teman-teman ya. Oke, lanjut setelah Goto ada BRPT ya. Mr. PP ya. BRPT. Nah, BRPT ini ada garis penurunan di angka berapa nih? Kita gedein dulu deh.
Nah, di angka seekor merah ya 930-an, cenderung ada tekanan dari bawah, tekanan dari atas untuk ke bawah, tapi cenderung ditahan di harga sekarang. Terus bagaimana bandar lokal cenderung jualan, bandar foreign pun jualan, tapi tidak signifikan. Ya, teman-teman, tidak signifikan. Dan ini saya tadi udah udah ngerekam, cuman ada gangguan, akhirnya ya kita rekam ulang. Nah, yang penting teman-teman perhatikannya itu adalah tidak jebol daripada angka yang saya gariskan di sini ya 930-an ya. Ada ikan jebol bisa ke bawah teman-teman dan menjadikan si MA10-nya menjadi ke bawah gitu, artinya lagi menukik ke bawah ya. Ini mudah-mudahan ditahannya di area sekarang, sudah segala 3 harian ditahan ya. Jadi walaupun ada pembuangan, tapi bandar lokal dan foreign cenderung ngambilnya lebih banyak daripada pembuangan. Jadi ini adalah koreksi yang sangat wajar teman-teman ya. Target selanjutnya mungkin akan di angka 1060-an teman-teman ya. Ini hanya target perlewatan ya, dilewatin saja teman-teman ya. Oke, untuk BRPT gitu teman-teman ya, cenderung di sini pinginnya sih MA10 MA20-nya lagi menuju ke atas, cuma MA10-nya lagi ke bawah dulu ya. Namun mudah-mudahan ini sebagai pertahanan, hanya koreksi sebentar aja. Oke, karena dari pungutan bandar lokal dan foreign cenderung lebih keren, lebih banyak daripada pembuangannya. Smart Money juga sudah mulai ngumpulin barang lagi nih. Tinggal tunggu aja Smart Money yang tinggi. Kalau sama-sama tinggi, bisa ke atas teman-teman ya. Lanjut, ada nasi. Nasi ditanyain apakah udah di bawah MA10-nya bagaimana gitu katanya ya. Nasi sementara kalau kemarin waktu tanggal 15 Januari betul dia di atas MA10-nya di bawah candle ya, lagi menuju ke atas, dan juga dibarengin ini kepala merah, 2 kali kepala merah. Jadi ini didatarkan dulu teman-teman ya, yang penting jangan sampai tembus, kita gedein dulu gitu ya. Nah, jangan sampai tembus ini area sini teman-teman, 79 tembus. Di sini kan udah bagus nih, tinggal satu doang teman di sini nih. Di 74 ya. Ini area penurunan yang wajib diturunin juga. Tapi kalau lihat dari kepala merahnya, walaupun diturunin tapi tenang, ada si kepala merah, artinya cenderung ke atasnya ada. Ini target di tanggal 20 tadi sudah saya rekam, cuman ada putus teman-teman ya. Tapi targetnya di kesini teman-teman ya, untuk si nasi ini. Bandar lokal cenderung ngambil, perhatikan ya, bandar lokal ngambil lebih banyak daripada pengeluarannya. Dan per hari ini itu bandar lokal ngambil, cuma di sini terdeteksi XC ya, pada bukan teman-teman ya. Perhatikanlah si BQ teman-teman, si BQ walaupun ada si CP di sini yang ngebuang, tapi si BQ sudah masuk teman-teman ya. Jadi masih campuran karena sini sedikit banget teman-teman, si bandar lokalnya ngambilnya sedikit banget, cuma dia ngambil pelan-pelan ya, ngambil pelan-pelan, buang dikit-dikit ya. Foreign bagaimana? Foreign cenderung tidak melakukan apa-apa, biarkan aja, foreign tidak berpengaruh di sini teman-teman ya. Nanti kalau foreign sudah masuk lagi baru lumayan ya. Smart Money bagaimana? Smart Money cenderung sudah mengumpulin barang lagi, tinggal tunggu Smart Money yang tinggi lagi, minimal di sinilah teman-teman ya, di angka 464911 ya, 46 ribuan, baru mungkin Smart Money menjadi kabar baik ya buat teman-teman kita untuk bisa up lagi, mungkin targetnya ke angka 93. Target utama di 123 belum kesentuh juga teman, biarkan saja, ini dari bulan 11 tahun 2024, nggak apa-apa teman-teman ya, nama juga target. Yang penting kita target terdekatnya di sini. Teman-teman ingat harus punya perencanaan. Apabila teman-teman punya barang di area sini, bagaimana kalau ke bawah, apakah akan cut loss, akan dibiarkan atau di average. Itu teman-teman harus punya rencana. Ketika juga kenaikan teman-teman mau take profit di harga berapa? Apakah mau 123? Berarti kalau 123 teman-teman harus siap dengan turun dan naiknya. Sampai kapan? Sampai kesentuh lah 123 teman-teman ya. Ketika di bawah average lagi gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya perencanaan harus benar-benar sematang mungkin teman-teman. Jadi teman-teman tidak ada istilah nyangkut, dan jangan pernah all in teman-teman ya. Jangan pernah all in di sebuah emiten itu. Walaupun mau all in ya jadi tabungan aja. All in sekarang contohnya ngambil 1000 lot, bulan depan karena punya uang lagi nabung lagi, bisa jadi seperti itu, nggak jadi masalah. Itu namanya perencanaan juga teman-teman ya. Oke, untuk nasi seperti itu. Lanjut ada BBTN. BBTN setelah akuisisi ya, BEFIK ya. Perhatikan BBTN ini lagi posisi downtrend. Lagi posisi downtrend, ini ada penurunan di angka 1080-an ya. Sama yang ini belum kesentuh sama body ya, belum sama shadow doang. Tapi sini sudah bagus ya. Di angka 1000 berapa nih? 1040-an ya, 45-an ya. Sama 9556. Ini lagi posisi downtrend teman-teman ya. Jadi harap berhati-hati, kalaupun mau average nanti aja tunggu MA10 di bawah candle, tapi MA10-nya lagi menuju ke atas. Ingat lagi, ini kan sama nih. MA10 mau lagi menuju ke bawah, teman-teman ya. Ini lagi menuju ke bawah. Jadi tetap harus hati-hati. Target kenaikan di angka 11 di
100 1115, terus angka kali 1180, tapi targetnya ada di angka 1230-an teman-teman ya. Nah, walaupun istilahnya dibuang sama bandar lokal, tapi bandar Poren cenderung ngambil per hari ini aja ngambil 2,5 miliar, artinya bagus teman-teman ya. Kita cek dari tanggal 17 Poren ada si AK, ada si BK, walaupun di sini reng-rengannya adalah broker Poren KW gitu ya. Cuma di sini si AK sudah masuk bagus teman-teman ya. Si JP juga sudah masuk, YO juga sudah masuk walaupun sedikit, tapi sini AK sama BK sudah masuk. RX teman-teman yang bikin ini RX sama BK lagi musuhan nih kali ini. Tinggal nunggu satu kolam aja antara BK, YU, BB ya mungkin ya, itu akan menjadi tanda kenaikan. Kecuali kalau si BK, si RX satu kolam sebelah kiri, itu fix bisa di up teman-teman ya, dimakan terus sebelah kanannya ya sama si RX. Oke teman-teman, untuk BBTN hati-hati lagi masih downtrend teman-teman ya. Itulah area-area yang teman-teman harus hati-hatinya. Tapi dalam posisi downtrend ini diambil sama bandar Poren yang mereka net buy aja sekitar 2,5 miliar. Lanjut, ada gula. Gula teman kita nyangkut di 354 di sini ya. Ya, belum nyangkut teman-teman di sini. Kalau nyangkut di sini, kalau nyangkut di sini 700, 500 baru nyangkut ya. Kalau 354 masih bisa lah, satu kali hentakan juga bisa. Nah, ini untuk gula teman-teman perhatikan, ini area penurunnya di angka 330, mudah-mudahan kesentuh biar menyentuh PR-nya ya di sini ya. Terus untuk kenaikan bagaimana? Kenaikan di angka 511 itu ada gap, hanya gap aja teman-teman. Jadi hijau langsung merahnya ke bawah. Nah, ini untuk Poren masih keluar. Poren masih keluar. Kemarin juga waktu ditaikin Poren juga masih jualan. Tapi yang bagus itu sekarang bandar lokal sudah masuk lagi. Nah, itulah pertanda baik teman-teman ya. Tanggal berapa ini? Nah, tanggal 20. Nah. Kita groskan dulu, kita netkan lagi. CP ngambil 5,1 miliar. Itu duit teman-teman ya. ZP masuk, YP masuk, tapi YP kadang-kadang dikuasai sama retail juga sih ya. Kakak juga masuk, udah masuk, DR sudah masuk walaupun sedikit. Pertanda di up-nya ada. Lihat, perhatikan EP ketika jual cuma 2,6 miliar tapi ngambilnya 5,1. Ini mudah-mudahan CP sebagai motor penggeraknya, karena kemarin juga waktu dia naikin di sini adalah ada campur tangan daripada bandar lokal teman-teman ya. Mudah-mudahan si bandar lokal ini bisa menjadi penggeraknya ya. Kalau sudah digerakin ya, tampan YP, XL, XL XL Sekaping masih pada datang teman-teman. Asal bisa digerakkan sama bandarnya, ada pemicunya aja teman-teman ya. Atau mereka mau saya doakan silahkan aja, mungkin mau nunggu smart money mulu. Kenapa kalau nunggu smart money? Mereka lawan yang tangguh teman-teman. Smart money itu lawan yang tangguh. Selain secara keuangan juga dia gede ya, mereka juga bisa punya strategi juga sama. Jadi antara lawan bandar lokal sama Poren itu adalah dari karangan ini teman-teman, smart money. Karena smart money kan bawa duit banyak, tapi dia pakai brokernya broker retail, rata-rata seperti itu. Nah, makanya suka jangan heran kenapa katanya XL nguasain tapi naik. Betul teman-teman, tapi secara sejarahnya kalau tidak ada smart money teman-teman, berarti kan mereka hanya XL retail biasa seperti saya, seperti teman-teman yang lain yang di SL gitu kan, tidak punya kemampuan untuk memaaf harga. Tetapi kalau istilahnya smart money tapi dia masuk di SL, di XC ataupun di yang lainnya yang berbentuk retail, dia bisa untuk memaaf harga. Kenapa? Karena dia smart money, banyak duitnya gitu teman-teman. Jadi ada pengelolaan dia untuk ngambil barang dulu, ada proses untuk maaf, sama seperti bandar, cuman dia dari kalangan retail biasa teman, dia atas nama institusi biasa teman-teman ya. Seperti itu teman. Kenapa bedanya retail sama smart money seperti itu teman-teman ya. Makanya smart money itu dibutuhkan karena mereka juga harus punya lawan gitu teman-teman ya. Oke, untuk gula seperti itu ya. Hari ini diambil sama bandar lokal, mudah-mudahan bisa diambil 354 bisa kejebot teman-teman. Saya aja menarikkan ke angka 753 teman-teman. Jadi cuman untuk jangka waktu ya tidak sebentar mungkin teman-teman ya. Oke, teman-teman seperti itu ya untuk gula. Lalu ada nano. Nano.
Nah teman-teman untuk nano ya, sementara ini arah-arah terus, ARB terus, hati-hati aja teman-teman ya untuk yang punya nano ya. Kalau arah-arah sering itu kan ARB yang seperti 2 hari 2 hari ini kan bisa teman-teman nggak bisa keluar gitu ya. Teman-teman harus punya yang nama perencanaan ya. Teman-teman kalau punya emiten akselerasi kan sering sekarang arah-arah terus ya. Mungkin gampang ngejual tapi susah untuk beli. Cuman ketika ARB juga sama, gampang ngejual, gampang ngebeli, susah untuk ngejual. Karena seperti itu teman-teman untuk ARB ya. Nah, perhatikan teman-teman untuk bandar lokalnya cenderung dia keluar ya. Jadi ini keluar ini dimakan, ada yang makan teman. Kita lihat nanti siapa yang makan. Terus untuk bandar poren teman-teman, bandar poren nih cenderung dia sudah keluar ya, sudah habis. Mudah-mudahan besok di harga agak lumayan tingginya diambil sama bandar poren ya. Kita lihat domestiknya YP ya. YP jualan teman-teman untuk hari ini ya. Maaf, YP ngambil, kakak ngambil, CC ngambil, BQ ngambil. CP, OD, XL, XA, PD pada keluar teman-teman. Disinyalir ini yang bandar si CP sama si OD teman-teman ya. Karena cenderung keluar. Terus ini yang ngambil juga bukan istilahnya broker biasa aja. Mode kakak kan banyak retail, YP juga banyak retail, tapi di dalamnya juga kadang-kadang ada bandarnya. BQ juga sama teman-teman ya. Apalagi si YJ gitu teman-teman ya, kadang-kadang YJ sebagai motor penggerak juga gitu ya. Oke teman-teman untuk nano ya, target kenaikan mungkin akan ke angka 38, 45 sama kenaikan utamanya di 52 teman-teman ya. Walaupun terlihat sudah ada kenaikannya, cuma perhatikan juga penurunannya di antara 26, terus 20, 19 sampai yang terakhir ada di 13 juga, karena situ ada PR-nya. Jadi mudah-mudahan sih ini si bandar lokal masih ada barangnya mau jualan di atas ya. Dia juga sudah benar jualan di atas teman-teman ya. Sekitar 2 hari ini nih, candle yang ini nih sama yang ini. Candle tanggal 17 sama candle tanggal 20 ada mereka jualan di atas. Oke, nah mungkin kemampuan YP sama kakak bisa lah untuk istilahnya memanipulasi harga dan bisa di up ya. Minimal ke angka 39 ataupun ke angka 46. Tapi hati-hati kalau sudah turun bisa ke angka 27-nya teman-teman. Tadi dari seri ambilan bandar lokal masih ada barangnya di dalam. Oke. Nano seperti itu. PC ya. PC itu target kenaikannya sudah dicapai ya. Ini kita hapus dulu ya. PC 2 teman-teman, 2 target kenaikan sudah dicapai. Nah, ini ada tanda-tanda kenaikan baru ini fix teman-teman ya. Kalau MA10 sudah mulai di bawah candle, terlihat ada si kepala merah. Biasanya ada penurunan sebentar tapi dia akan ke atas teman-teman ya. Perhatikan untuk bandar lokalnya sudah mulai ngambil lagi. Nah, kemarin jual sekarang 2 hari ini ngambil kan. Nah, mudah-mudahan sih ini terjadi lagi gitu kan. Terjadi lagi tuh. Maaf harga ya. Walaupun di sini XL yang memimpin, AT yang memimpin ya. Tapi kalau AT sih dari kalangan ini teman-teman ya. Dari kalangan bandar biasa kalau AT ya. Kita lihat untuk per hari ini aja ya. Nah, ini sebenarnya si bandar lokal juga cuma ngambil 10.000 lot aja sedikit ya. Bisa nyangkut di AT teman-teman atau di YB gitu ya. Atau nggak si OD juga kadang-kadang menjadi bandar juga teman-teman ya. Tapi yang paling banyak teman-teman kita ya. Nah mudah-mudahan teman-teman kita yang makan lah teman-teman ya. Ini juga kemarin mungkin sudah ngambil di sini, average di sini gitu kan. Berharap bisa naik ke atas ya. Target 180 aja teman-teman, walaupun isinya teman-teman kita, cuman ya mudah-mudahan sih menjadi bukan sebagai nanti daya kejut untuk ke bawah lagi gitu ya. Kita harus gidain dulu teman-teman, kita akan cari celah dulu apakah ada tanda-tanda penurunan di angka celahnya ini. Nah, ternyata kalau digedain mah ada teman-teman nih area penurunan di angka 105. Kita lurusin dulu ini ya. Saya bilang teman-teman, kalau MA10 nya lagi menuju ke atas, jangan dipikirkan untuk penurunan dulu. Berpikirlah mau take profit di harga berapa. Nah, kita luruskan dulu teman-teman ya. Ya, udah. Nah, kita kembalikan ke normal, kita turunkan ke bawah. Tunggu sebentar ya. Nah, sebentar teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan adanya si kepala merah ini, yang penting dia tidak jebol MA10 aja teman-teman. Dia mungkin cenderung akan up ya. Kalau sudah jebol MA10, hati-hati di area 104 ya, karena di area untuk penjemputan dan PR-nya teman-teman di angka 94 juga.
Kalau sekarang nikmatin aja kenaikannya teman-teman, karena bandar lokal juga sudah masuk. Poren kemarin emang ngambil, cuma sekarang keluar ya. Kita lihat siapa yang keluarnya. CC bukan? Oh, CC keluar teman. Kita gabungin ya dari hari kemarin. CC masih ada barang nggak? CC sudah nggak ada barang ya. Menyisakan si AK sama si BK nih teman-teman ya. Kadang-kadang kalau si BK yang ngambil suka kesal. Nah, kenapa dia suka jualan di bawah teman-teman ya? Hari ini aja mau jualan di bawah dia kan, di merah. Si KI juga sudah masuk 1,5. Oke teman-teman ya, walaupun istilahnya ada pembuangan daripada bandar lokal, tapi poren masih walaupun ada pembuangan daripada bandar poren, ternyata lokal masih ada di tempat, dan MA10 lagi menuju ke atas. Mudah-mudahan bisa menembus lagi ya area 137 nya, bisa ke 180-an ya teman-teman untuk target selanjutnya PC ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk PC. Jadi si bandar lokal masih ada di dalam, poren juga seru masih ada di dalam, masih banyak barangnya teman-teman, tenang aja. Tidak terlalu banyak, cuma masih ada aja di dalam teman. Karena lihat jelas di sini ketika pengambilan waktu tanggal 7 Januari bisa di up lah mungkin ke 180 teman-teman ya. Oke, untuk PC seperti itu ya. Akro setelah fenomena dia dengan dividennya gitu kan. Sekarang kondisinya bagaimana? Masih belum ada perkembangan yang signifikan. Tadi ada sampai nembus ya Akro ya 83 ya. Ternyata dia pembuangan daripada bandar lokal. Ini budak broker lokal tanggung ya, jualan aja sekalian katanya. Tapi semenjak dia jualan teman-teman ya, ternyata kemarin yang di sini udah ketembus ya di gap ini ya. Tinggal satu lagi ya 63. Saya pikir sih 63-in dulu deh gitu kan. Nah si MA10 juga menuju ke bawah gitu ya. Biarkan aja. Nah semenjak si bandar lokal jual, ternyata bandar poren masuk teman-teman. Kita lihat bandar poren siapa yang masuk. CC teman-teman kan, CC kan lumayan masuk teman-teman. Cross nggak? CC jualan, ngambil 5.000 jual 428, nanti sedikit yang ngejual. AK juga sama ya. Tapi yang banyak CC, yang benar-benar CC lah sudah masuk biasanya di up ya teman-teman ya. Jadi sudah sedawan lumayan lah. Kita lihat bandar lokalnya siapa sih ngebuang ya. Ada CC, LG ya, MG ya. Mesti CC, LG sama si MG nih. Ini bandar akor kan si AG teman-teman ya. Cuma saya lihat kemarin kagak kelihatan si agar si poren si AG ini kagak ada. Kita cek deh 2 hari ini ada si AG masuk nggak? Belum juga masuk teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan ini diganti sama si CC lah si AG ya. Karena si AG cenderung kalau udah nekan ya nekan banget sampai ke harga mentoknya gitu ya. Tapi kalau CC suka baik, kalau CC jadi bandar poren suka baik. Dia tuh ngambil di bawah, nanti di markup harga jual di atas. Mungkin nanti ketika jualan mungkin sisanya doang. Masih seperti itu teman-teman untuk CC ya. Oke teman-teman, jadi si Akro lagi diambil sama bandar poren ya, cenderung yang ambil CCC bagus teman-teman ya, mudah-mudahan ada kenaikan ya. Kalau sekarang disedaukan, mudah-mudahan besok saya bisa menghapus angka kenaikannya ya. Target di sini teman-teman ya, ini target setelah kenaikannya, target sudah tercapai kan punya saya ini target ke satu lagi teman-teman ya. Apa kedua kalinya kita ganti kedua kali aja ya, karena emang target ini yang kedua kalinya. Sekarang ini sudah misalnya sudah di up, sudah turunin di up. Nah ini target saya sudah tercapai ya. Nah, tinggal ini target yang kedua kali berarti teman-teman ya. Ini target yang kedua kalinya setelah kenaikan yang sekali. Oke teman-teman, untuk Akro seperti itu, makan saya juga menarikkan ke angka 158 teman-teman untuk Akro ini. Santai saja, perjalanan masih jauh dan jangan terburu, santai ya. Nikmatin penurunannya, nikmatin kenaikannya, take profitnya, planningin. Ketika penurunan planningin juga. Oke, untuk Akro seperti itu. MPMX ya. MPMX MPMX ini masih dalam posisi MA10 nya masih posisi dia datar teman-teman, jadi belum melakukan sikap. Tapi dari kenaikan di angka 985 itu adalah kenaikannya, dan penurunnya di angka 974. Antara tektokan sini akan lebih baik lagi. Kita lihat kecenderungan MA10 nya mengangah kemana. Kalau masih mengangah ke bawah berarti dia akan melakukan penurunan kembali. Apa alasannya? Bandar lokal jualan, bandar poren juga jualan ya. Apakah ada tanda kenaikannya? Ada lagi di sini teman-teman nih. Ini adalah kenaikannya. Yang ini kita pindahin ke depan ya di sini nih. Nah, sama aja teman-teman ya. Oke, ini ada tanda-tanda kenaikannya sudah disebutkan di angka 985, di angka 990,
sampai di angka 1000. Itulah target untuk kenaikannya. Ke bawahnya kemana? Apabila jeblos area 974, berarti dia mau melanjutkan penurunan ke arah 954. Kalau nggak di atas sedikit, di sini ada gap dan si ekor merah. Kenapa? Karena benar lokal dan poren cenderung jualan. Siapa yang nerima? Siapa yang nerima? Teman kita. Nih buktinya teman kita yang nerima. Ya, nanti MA10, ingat MA10 lagi menuju ke atas, teman-teman. MA10 lagi menuju ke atas. Tapi ini sih mudah-mudahan si bandar poren bisa ngambil lagi haknya ya. Hak daripada retail ya. Ya. Untuk MMIX ya. MPMX ya. Nah, teman-teman kalau diperhatikan kan dari harga 1300 ke bawah kan. Ini harga murahnya teman-teman. Jadi ada pantulan di harga murah. Jadi cenderung dia di sideways kan. Ini harusnya dia membikinnya lembah langsung naik lagi ya. Dia semenjak dia menoi lagi apa namanya? Bikin parabola cenderung turun seperti parabola juga ya. Lama bahasa sudah mulai pantulan di harga murahnya teman-teman ya. Jadi di harga ini tuh harga murahnya ini udah ada pantulan. Ya mudah-mudahan sih dia ada kenaikan hijau dikit aja, dia sebelumnya menuju ke atas mungkin bisa di up. Cuman ini khawatirnya itu si bandar lokal lagi jualan dulu. Kenapa bandar lokal jualan? Ada yang nerima rata-rata teman-teman gitu biasanya jaga sebelah kiri. Kalau sudah jaga sebelah kiri pasti dihajar teman-teman sama si bandar itu. Jadi teman-teman kalau mau beli udah hajar kanan aja, paling 1 tik atau 2 tik gitu teman-teman ya. Dengan catatan MA10-nya di bawah candle dan lagi menuju ke atas ya. Ini juga sudah MA10-nya sudah di bawah candle, cuman masalahnya ini MA10-nya belum menuju ke atas ya. Masih ada tarik-tarikan 2 hari ini teman-teman ya. Oke, kalau ada dorongan dari bawah PEM dan hijau, nah itu mungkin akan ada kenaikan bisa ke angka 1000-nya teman-teman ya. Tapi sekarang ini bandar lokal dan poren cenderung jualan. Nah, smart money bagaimana? Sudah mulai ngumpul nih. Smart money sudah mulai ngumpul kan. Nah, tinggal tunggu pemacuan yang paling tinggi aja. Ya, sekitar 40 ribuan mungkin ya bisa. Ya lumayan lah teman-teman ya. Ini targetnya harus kejampai teman. 1030 itu pasti sampai teman-teman ya. Oke. Teman-teman seperti itu ya. Tunggu MA10 menuju ke atas sedikit lagi aja nih. Di hijau ada dia hijau tuh ekornya dari bawah itu nekan ke atas. Nah, biasanya itu yang memicu MA10-nya bisa ke atas. Oke? Ada dorongan lah di bawah. SPRE. SPRE kemarin seekor kembar, masih kepala kembar turun ke bawah ya, sudah terjadi. Ini area penurunan di angka 124 ya, belum terjadi. Kenaikan juga di 148, 147 belum terjadi. Dan perhatikan bandar poren. Bandar poren cenderung ngambil, keluar, ambil dikit, keluar, ngambil lagi. Perhatikan bandar poren cenderung ngambil 3 hari ini. Kita cek tanggal 16 Januari. Kita lihat si poren. Ada AK, ada BK, ada JP, ada CC. Sayang banget si BK yang mimpin ya. CC jualan ngambil 18, jual 16, sisa. BK 18, jual 24. Si BK lumayan. AK ngambil 58, jual 791. Berarti betul. Si AK sama si BK ini mudah-mudahan si BK tidak jualan di bawah. Bisa-bisa dia pakai shadow bawah, shadow atas, dia jualan ke bawah ya. Tapi dari bandar lokal juga sudah mulai ngambil. Nah, di bandar lokal mulai ngambil, ada pembuangan hari ini. Tapi pembuangan lebih besar, lebih kecil daripada pengambilan. Jadi kecenderungan di up-nya ada teman-teman ya. Tanggal 14 dia ngambilnya teman-teman ya. Lebih lama lagi. Ada JP bagus teman-teman, JP bagus. Cenderung di sini yang ngambil bukan broker dari kalangan kita teman-teman ya. Smart money juga sudah mulai nongol. Ini teman-teman harusnya secara teori nih teman-teman ya. Bisa ke angka 150 lah teman-teman untuk menutup gap pertama ya. Cuma hati-hati kalau dia bikin prank dulu ke bawah ya. Ke angka 124. Ya, selama dia masih ada pungutan daripada bandar poren ataupun lokal cenderung masih aman walaupun ke angka 126, 125 ya. Ya, mudah-mudahan ini ada dorongan dari smart money, mereka punya lawan bisa ke atas ya. Oke, untuk SPRE seperti itu ya, teman-teman. Udah kita bikin target aja di sini teman-teman nih. Nah, target sini ya, yang kedua aja ya. Agak tinggi dikit teman-teman ya. Target tanggal 20 01 25 ya.
Ini berapa persen sih teman-teman kalau kita uji? Wah 10% lumayan teman-teman itu ya. Bikin target lagi 10% dong di sini dong. Jangan pingin gede mulu teman-teman. Kalau untung teh nikmatin sedikit tapi syukurin, tapi sering teman-teman ya. Sedikit tapi sering ya. Karena kita menunggu yang gede lama, yang mana sedikit aja sering teman-teman ya. Oke, SPRE pengambilan daripada bandar lokalnya bagus, pengambilan daripada border foreign juga bagus, mereka cenderung ada di atas. Mudah-mudahan dengan saya duanya ini bisa di up ya ke angka 150 dulu untuk target pertama. Oke. Untuk SPRE seperti itu. Lanjut ada nice ya. Nice teman kita nyangkut di 600 teman-teman ya, sudah 1 tahun. Mungkin teman kita sudah tidak punya dana lagi untuk average teman-teman ya, cenderung menunggu. Oke. Seperti yang saya ceritakan bahwa emiten ini sudah di up, artinya sudah mereka sedang jualan untuk dikebawahin. Jadi teman-teman harap memakluminya aja, ketika emiten-emiten yang sudah di up duluan, mereka punya modal di harga sini untuk naikin dan sekarang lagi diturunin lagi mengambil dana dari teman-teman ya. Seperti itu biasanya. Nah, bagaimana sekarang? Nah, kabar baiknya apa? Volumenya cenderung rapih. Nih, ini kalau cenderung rapih pasti dijagain teman-teman ya. Kalau volumenya rapih cenderung dijagain. Perhatikan bandar lokal dan foreign. Lokal ngambil ya, ngambil banyak, beng ke atas. Foreign beng ke atas. Malahan foreign terus ngambil. Sampai detik hari ini foreign masih ngambil. Walaupun ada pembuangan tapi sedikit. Nah, itulah yang namanya lagi dipermainkan secara psikologis, teman-teman ya. Cenderung dia akan sideways-kan lama. Ini sudah nunggu berapa? Sampai bulan apa? Oktober, terus turunin naik. Nanti turunin lagi, naik lagi. Seperti cenderung dia mengikuti EMA 10-nya aja. Tak tok ya. Seperti itu teman-teman. Jadi mereka itu punya namanya psikologis teman-teman ya. Tapi kabar bagusnya itu MA200 sudah mulai keluar. Artinya kita sudah tahu. Oh, berarti ini jalurnya mau downtrend. Perhatikan ya. Terus sampai ke bawah sampai nanti ketemu teman-teman ya. Kalau sudah berpapasan, nah itu tandanya teman-teman. Karena kecenderungan si bandar foreign dan lokal sekarang lagi ngambil barangnya. 600 bisalah teman-teman. Bisa 600 itu bisa kejemput ya. Karena ini ada bandarnya. Apa ciri-cirinya ada bandar seperti ini? Di up. Nah, ini tinggal pembuktian satu kali aja teman. Apabila emiten ada pembuktian model gini teman, diangkat ke 1000 contohnya. Di ke bawah lagi, terus diangkat lagi ke 1000. Nah, udah pasti diturunin lagi. Fix itu ada bandarnya. Ini lagi diuji dulu. Kita akan uji dulu sampai mana ini. Baru setengah lengkungan ini kan. Apabila dia paling rendah di angka sini, contoh di 300-an, terus dia di up sampai angka 600 ataupun di bawahnya, terus dia diturunin lagi, fix dia mau main di angka 600. Jadi kita tinggal nunggu ini. Kan ini sudah bawah banget nih teman-teman ya. Sekarang itu lagi di bawah banget nih. Nah, tinggal tunggu ini kenaikan sampai mana. Nanti apabila sudah contoh sampai 500 mentok, teman-teman terus dia dikebawahin lagi ya, di angka sideways lagi sama 1 tahun. Fix teman-teman harus average bila pengen kejemput ya, bila pengen. Tapi kalau dia cenderung naiknya di atas harga 600, berarti ini ada bandarnya dan nanti kecenderungannya bisa sampai ke harga itu lagi. Karena ciri-ciri seorang bandar ada di up terus dibuang pelan-pelan sampai 1 tahun, 2 tahun kadang-kadang untuk membuang tuh teman-teman. Tapi tiba-tiba ada pengumpulan pelan-pelan seperti hal ini nih. Ini lagi pengumpulan pelan-pelan, apalagi apa namanya si bandar foreign-nya pelan-pelan aja nih. Tinggal nunggu smart money teman-teman. Smart money belum ada teman-teman ya. Ini yang ditunggu-tunggu sama siapa? Sama si bandar foreign itu smart money. Perhatikan smart money masuk, beng ke atas ya. Ini yang ditunggu itu smart money teman-teman. Jadi nah kita tunggu smart money aja teman-teman ya. Nah biasanya smart money ngambil ketika sideways ya, biasanya seperti itu. Sama pengambilan juga 1 bulan 2 bulan pas lihat ada smart money tinggi, artinya langsung average harga-harga yang mereka agak tinggi-tinggi dikit langsung beng, jarak 1 atau 2 hari biasanya di up. Mereka harus berperang melawan
istilahnya bandar lokal ataupun foreign. Biasanya seperti itu teman-teman. Perhatikan yang smart money tiba-tiba diangkat, berarti itu smart money yang smart. Mereka mampu untuk bertarung walaupun smart money itu pakai broker lokal. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Untuk NICE ya, kita cek deh dari sini ya, tanggal 3 Desember. Nih, si AI ngambil sudah 31 miliar. Ya, kita cek untuk foreign. CC ngambil 2,4 miliar. Bersabar. Kalau teman-teman saya ulang, semua teknika analisis, fundamentalis, bandarmologis kalah dengan satu yang namanya apa? Teknikal sabar, teman-teman. Fundamentalis sabar, bandar sabar, teman-teman. Itulah ya yang akan membuat teman-teman berhasil di bursa dan selamat daripada cut loss ya. Teman-teman harus seperti itu. Dan teman-teman apabila nanti di up tidak sampai ke 600, cenderung dia balik lagi ke bawah ke harga 300 lagi, fix teman-teman harus melakukan average ya. Harus melakukan average kalau ingin terselamatkan, atau pas mendekati 500 atau 5 cuman istilahnya 570 80 ya udahlah, saya ikhlaskan untuk cut loss cuman berapa tik gitu, 20 tik. Walaupun harus nunggu lama, tapi teman-teman tetap tidak terlalu banyak ruginya. Oke, teman-teman ya. Nice, seperti itu ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Apabila ada yang belum dibahas, kita akan bahas nanti setelah mungkin pagi hari ya. Mungkin pagi hari, kalau nggak pagi hari ya kita malam ini. Karena saya ada waktu sedikit untuk mengupdate lagi teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat beristirahat dan ciao.